Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Yuliasi, masih dalam mata pelajaran kimia. Pertemuan kali ini kita masih membahas bab hakikat kimia, peran kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium bagian yang kedua. Kompetensi dasar pertemuan hari ini adalah menjelaskan metode ilmiah, hakikat kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan, dan juga menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Indikator pencapaian kompetensinya adalah memahami cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, merancang percobaan ilmiah, memahami prosedur standar tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium, menyajikan hasil rancangan percobaan ilmiah. Sekarang kita akan bahas metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan langkah yang dibuat secara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru atau untuk memecahkan masalah atau persoalan yang muncul di sekitar kita. Langkah-langkah metode ilmiah secara ringkas bagi berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Sebelum merumuskan masalah, pada umumnya peneliti memulainya dengan melakukan observasi. Peneliti melakukan observasi tentang masalah yang ada, kemudian masalah itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Langkah selanjutnya adalah mengkaji teori atau mengkaji penelitian sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban sementara atas rumusan masalah yang ada. Jawaban sementara yang masih membutuhkan pembuktian dinamakan hipotesis. Sehingga langkah yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Setelah merumuskan hipotesis, peneliti akan melakukan eksperimen. Eksperimen ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah hipotesis yang dirumuskan diterima atau tidak. Ketika melakukan eksperimen, peneliti akan mengumpulkan semua data. Semua data dicatat, tidak ada yang terselip, sehingga data yang tercatat itu komplit. Data ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Setelah mengolah dan menganalisis data, barulah dibuat suatu simpulan. Nah, inilah langkah ringkas dalam metode ilmiah. Langkah metode ilmiah diterapkan dalam sebuah penelitian. Dan dalam suatu penelitian perlu ditentukan variabel-variabel penelitian. Kegiatan menentukan variabel penelitian ini penting dilakukan pada langkah melakukan eksperimen. Ada 3 macam variabel penelitian, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Apakah pengertian dari ketiga variabel ini? Apa perbedaan dari ketiga variabel tersebut? Coba kalian cari literatur yang menjelaskan hal variabel penelitian. Selanjutnya kita bahas keselamatan kerja di laboratorium.
Keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium. Oleh karena itu, di laboratorium perlu ada tata tertib penggunaan laboratorium. Selain itu, pengguna laboratorium juga harus memahami bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia yang digunakan, serta mengetahui alat-alat laboratorium yang dipakai dan cara penggunaannya. Seperti tadi diterangkan, ketika seseorang bekerja di laboratorium, maka pengguna laboratorium harus mematuhi tata tertib laboratorium. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja di laboratorium. Yang pertama, harus menggunakan alat perlindungan diri seperti jas praktikum, masker, atau APD yang lain sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ketiga, memahami sifat-sifat bahan kimia yang akan digunakan. Yang keempat, harus menggunakan alat laboratorium sesuai peruntukannya. Yang kelima, harus mengikuti petunjuk praktikum yang ada. Dan selain itu masih ada banyak hal penting lain yang perlu diperhatikan ketika kita bekerja di laboratorium. Anda bisa baca hal penting lainnya di buku siswa atau Anda bisa cari di internet atau cari di literatur yang lainnya. Tadi disampaikan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, pengguna laboratorium itu harus mengenal beberapa alat di laboratorium dan cara penggunaannya. Mari kita lihat sedikit alat laboratorium yang perlu kita ketahui. Alat laboratorium ada yang terbuat dari kaca, misalnya tabung reaksi, beker gelas, labu Erlenmeyer, corong pisah, labu ukur, silinder ukur, dan masih banyak alat yang lainnya. Kalian bisa cari literatur apa kegunaan dari alat-alat ini, bagaimana cara menggunakannya. Ada juga alat yang terbuat dari kayu, misalnya rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi. Ini juga penjepit tabung reaksi, tapi bentuknya sedikit berbeda. Ada juga alat laboratorium yang terbuat dari besi, misalnya statif. Ini statif yang dipasang dengan klem. Ada kaki 3, ada juga kaki 3 yang di atasnya sudah dipasangi dengan kasa. Selain alat-alat ini masih banyak alat yang lainnya. Kalian bisa cari gambarnya di internet, cari cara penggunaannya, dan cari cara penyimpanannya. Agar terhindar dari kecelakaan, pengguna laboratorium itu juga harus memahami bahan-bahan kimia yang akan digunakan. Nah, bahan kimia pada umumnya diberi label tertentu untuk keselamatan kerja. Label seperti ini diberikan pada bahan yang mudah meledak. Ini untuk bahan yang mudah terbakar. Ini untuk bahan yang sangat mudah terbakar.
Label seperti ini ditempatkan pada bahan yang merupakan oksidator. Label seperti ini untuk bahan kimia yang korosif sifatnya. Ini adalah label untuk bahan kimia yang berbahaya. Ini untuk bahan kimia yang beracun. Dan ini ditempatkan pada label bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Kalian bisa cari contoh bahan kimia apa saja yang perlu diberi label-label seperti ini. Demikian penjelasan singkat mengenai metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya penugasan untuk kalian. Yang pertama, download UKBM pertama Hakikat Kimia. Pelajari materi pada kegiatan 3 dan 4. Kerjakan soal-soal yang ada di sana untuk menguji kemampuan pemahaman kalian. Dan saya akan berikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Terakhir, kumpulkan tugas yang saya berikan. Selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.